Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qala ba'duhum nazman min bahril basiti balit tasawwufu antasfuwa bila kadarin. Antaspu boleh, antaspuwa boleh ya. Watat ba'al haqqo wal qur'ana wad dina wa anturo, atau taro boleh, khosyi'an lillahi muktaiban ala dunubika tulad dahri mahzunan. Qala ba'duhum, berkata oleh sebagian ulama, nazman dalam sebuah nazom min bahril basiti yang berbentuk bahrul basit, balit tasawufu, bahkan tasawuf itu antasfuwa bila kadarin, bahwa kamu membersihkan diri bila kadarin tanpa tersisa kotoran sedikit pun. Yang namanya tasawuf itu artinya ilmu untuk membersihkan diri sampai tidak tersisa sedikit pun kotoran, baik itu di bagian badan kita, di bagian zahir kita, maupun di bagian batin kita. Jadi kita belajar ilmu tasawuf tujuannya satu, membersihkan bagian zahir kita dan bagian batin kita, membersihkan badan kita dan membersihkan hati kita. Jadi biar bersih dua-duanya. Jangan sampai kita cuma sibuk ngebersihin bagian badan, jangan sampai kita cuma sibuk menghias bagian badan kita, tapi kita lupa dengan bagian batin kita. Kita lupa dengan hati kita. Padahal kalau kita perhatiin, dibanding dengan penyakit badan, lebih banyak penyakit hati yang ada di diri kita. Silakan Bang Cun. Jadi kalau belakang ono Samsud Duha, ini Samsul Hadi. Udah tuh, tasawuf. Makanya kalau kata Kiai, saking susahnya ngebersihin hati, apa tak sanggup jadinya. Tak sanggup. Bukan tasawuf lagi, tak sanggup. Watat ba'al haqqo, dan mengikuti aturan-aturan Allah. Watat ba'al haqqo, dan mengikuti aturan-aturan Allah, wal Qur'ana, dan tuntunan Al-Quran, wad dina, dan agama. Udah tuh.
Jadi jangan sampai salah paham. Tasawuf itu bukan ilmu yang ngajarin kita biar susah, bukan ilmu yang ngajarin kita biar miskin, biar kholwat, uzlah di gunung adanya gitu. Bukan. Tapi tasawuf itu ngajarin kita untuk membersihkan hati, membersihkan diri dan mengikuti semua tuntunan yang Allah berikan, semua tuntunan yang terdapat dalam Al-Quran dan semua tuntunan agama. Itu tujuannya kita belajar tasawuf. Dikit kayak ya, cuma dikit itu. Cuma 2 doang tuh, membersihkan hati, membersihkan diri dan mengikuti semua tuntunan. Cuma 2 gini kan. Agak banyak-banyak. Wa anturo, dan bahwa kamu terlihat khosyian lillahi, tunduk kepada Allah, muktaiban, sambil meratap, tunduk kepada Allah dan meratap kepada Allah, tunduk terhadap semua aturan Allah, tunduk terhadap semua ketetapan dan ketentuan Allah. Khosyian. Ala dunubika tulad dahri mahzunan, senantiasa bersedih. Mahzunan bersedih ya artinya. Itu kita artiin ujungnya dulu. Ala dunubika tulad dahri mahzunan, mahzunan senantiasa bersedih. Ala dunubika atas dosa-dosamu, ala dunubika atas dosa-dosamu, tulad dahri sepanjang masa, sepanjang waktu. Tunduk kepada semua aturan Allah dan menyesali semua perbuatan dosa yang pernah kita kerjakan. Apalagi bangsanya kayak kita mah emang rata-rata pada badar semua. Aku ngajar kagak tunduk. Masih jelenger aja ya. Tulad dahri sepanjang masa. Dahar. Jadi inget dosanya pas makan doang gitu. Pas dahar. Ya penyebabnya mungkin karena selama ini kita nggak ngeh, nggak sadar, nggak inget bahwa kita ini punya banyak dosa kepada Allah. Padahal kalau dihitung-hitung setiap hari ada aja dosa yang kita kerjain. Kadang-kadang jangankan sampai di luar rumah, di rumah aja itu masih suka ngerjain dosa. Gedeg sama bini, gedeg sama anak gitu. Dosa. Apaan? Habis ngomel doang. Coba kalau habis ngomel diajak ke tukang emas. Hah? Udah tuh. Itu tasawuf tuh, membersihkan diri kita baik zahir maupun batin. Kemudian mengikuti tuntunan Allah, tuntunan Al-Quran dan agama, tunduk di hadapan Allah terhadap semua aturan Allah dan menyesali semua perbuatan dosa yang sudah kita lakukan. Itu intinya tasawuf, cuma itu. Dikit ya. Oke, namen gay, cukup. Pak Guru kali. Sudah itu. Mang Encon kali, Mang Encon. Pak Sobar kali. Enggak. Qala sawi wasyari'atu hiyal ahkamul lati kallafana biha
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anillahi jalla wa ala minal wajibati wal mandubati wal muharramati wal makruhati wal jaizati. Qala As-Sawi, berkata oleh Imam As-Sawi, wasyari'atu. Ini kita mundur dikit ya. Kemarin bahasan kita sebelumnya terkait 3 syariat, thariqah dan hakikat. Kemarin bahasan itu ya. Syariat, thariqah dan hakikat. Nah, ini kita mulai masuk penjelasannya nih. Wasyari'atu, dan syariat. Apa sih yang disebut syariat? Selama ini kan kita sering nyebut tuh. Antara syariat, hakikat, thariqah sering kita sebut. Cuma jarang yang betul-betul paham maknanya. Dan syariat hiyal ahkamu, yaitu hukum-hukum allati kallafana, yang memberikannya kepada kita, allati kallafana biha, yang memberikannya kepada kita. Asal katanya kallafa, membebankan. Kallafa yukallifu, sering kita baca itu, la yukallifullahu nafsan gitu kan. Allah tidak akan membebani, memberikan beban. Jadi kallafana asal katanya membebani kita. Coba kita artiin memberikan aja, biar nggak terlalu berat. Yang memberikannya kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anillahi jalla wa ala, dari Allah jalla wa ala, minal wajibati, dari hal-hal yang wajib, wal mandubati, dan yang mandub, yang sunnah, dan hal-hal yang sunnah, wal muharramati, dan hal-hal yang diharamkan, wal makruhati, dan hal-hal yang makruh, wal jaizati, dan hal-hal yang dibolehkan, yang boleh. Ini kalau kita baca kitab Ad-Durusul Fiqhiyah, itu biasanya bab pertamanya langsung bahas masalah ini. Al-ahkamus syar'iyyatu khamsatun, al-fardu was sunnatu wal haramu wal makruhu wal mubahu. Biasanya itu yang dibahas pertama tuh, hukum syar'i, hukum syara'. Itu namanya syariat tuh. Hal-hal yang berkaitan dengan hukum-hukum syara', mau itu yang wajib, yang sunnah, yang haram, yang makruh dan yang mubah atau yang boleh, itu sebutannya syariat. Kita tahu bahwa sholat itu wajib, tahu bahwa puasa itu wajib, tahu bahwa zakat itu wajib, bahwa berbuat baik kepada istri, mempergauli istri dengan baik itu wajib. Pokoknya hal-hal yang wajib semuanya itu berarti kita sudah mengetahui tentang syariat. Mengajar. Kita tahu hal-hal yang wajib, yang sunnah, yang haram, yang makruh, yang mubah, berarti kita sudah berada di makom syariah. Baru tahu doang, baru tahu. Belum.
Baru tahu. Waqila hiya al-akhdhu bidinillahi ta'ala wal qiyamu bil amri wan nahyi. Waqila ada juga yang berkata hiya syariat yaitu al-akhdhu bidinillahi ta'ala memeluk agama Allah Ta'ala. Asal katanya al-akhdhu mengambil. Kan biasanya agama dipeluk ya. Pemeluk agama Islam, pemeluk. Memeluk agama Allah Ta'ala wal qiyamu bil amri wan nahyi, dan menjalankan perintahnya dan larangannya. Larangannya. Menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Itu namanya syariat. Memeluk agama Allah serta menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Syariat. Udah tuh jelas. Kiai nambahin nggak? Cukup. Kiai kali? Kiai asli? Padat. Umen 2, umen padat gitu ya. Ya kayak bocah sekolah dikasih ujian, iya soalnya cuma 2 gitu. Cuma anaknya banyak gitu. Sebutkan dan jelaskan begitu. Wat thariqatu, nah ini thariqah nih. Karena kebanyakan kita selama ini salah paham terkait thariqah. Sangkaan kita yang namanya thariqah itu cuma zikir doang. Padahal thariqah bukan cuma sekedar kalimat zikir doang, bukan. Wat thariqatu hiyal amalu bil wajibati. Majuan Bang Mak, ini nih samping Kiai nih. Nomornya 19. Wat thariqatu hiyal amalu bil wajibati wal mandubati wat tarku lil manhiyati. Kita baca tarku karena atop ke al amalu ya. Hiyal amalu ini wat tarku. Wat tarku lil manhiyati wat takhalli an fudulil mubahati wal akhdhu bil ahwati kal wara'i wa bir riyadati min saharin wa ju'in wa somtin. Itu thariqah. Jelas ya udah ya. Wat thariqatu, dan thariqah hiya yaitu al amalu mengerjakan bil wajibati wal mandubati dengan hal-hal yang wajib dan hal-hal yang sunnah. Kalau tadi syariat mengetahui hukum-hukumnya, thariqah itu artinya mengerjakannya, mengerjakan yang wajib dan yang sunnah. Sholat semuanya dikerjain, yang wajibnya dikerjain, yang sunnahnya dikerjain. Amang pian? Puasa yang wajibnya dikerjain, yang sunnahnya dikerjain. Zakat yang wajibnya dikerjain, sedekah sunnahnya dikerjain. Ama bini ngasih nafkah wajibnya dikerjain,
ngasih hadiah sunnahnya dikerjain gitu. Hah? Ya kan ada nafkah wajib, ada nafkah sunnahnya gitu. Apa Bang? Kalau seumpamanya sholat belum tahu yang mana rukun yang mana sunnah itu gimana? Yang mana rukun yang mana sunnahnya? Ya kalau buat kita yang awam, udah pokoknya kita anggap semuanya rukun begitu. Baca iftitah itu rukun apa sunnah? Rukun begitu. Biar dibaca ya? Iya biar baca gitu. Baca surah itu rukun apa sunnah? Rukun gitu. Semuanya baca. Jadi kerjaan semua jadinya gitu. Tasbih, ruku, sujud itu sunnah apa rukun? Rukun begitu dah. Kalau buat yang awam, habis dia belum apal mana rukunnya mana sunnahnya begitu. Udah dia anggap semuanya rukun gitu. Itu namanya thariqah tuh. Mengerjakan hal-hal yang wajib dan hal-hal yang sunnah. Ibaratnya kalau kayak orang masak mah, dia belanja bahannya di pasar itu syariatnya, terus dia olah di dapur, itu namanya thariqahnya. Begitu Bang Arta ya? Kita ke warung beli rokok itu syariahnya, kita buka bungkusnya, kita ambil sebatang, kita sundut, itu thariqahnya. Apa mau ngomong? Jadi thariqah bukan artinya cuma zikir doang, tapi mengerjakan, menjalankan semua hal yang wajib dan yang sunnah. Itu namanya thariqah. Nanti makanya ada lagi, misalkan thariqah qadiriyah. Berarti kita ngikutin cara Syekh Abdul Qadir dalam menjalankan yang wajib dan yang sunnah. Thariqah Naqsabandiyah. Berarti kita ngikutin cara Imam An-Naqsyabandi dalam mengerjakan hal yang wajib dan yang sunnah. Begitu tuh. Artinya thariqah begitu, bukan cuma zikir doang. Ya kan kadang-kadang kita pahamnya yang namanya thariqah cuma zikirnya doang, talqin zikir gitu. Padahal bukan, thariqah jauh lebih luas dari itu. Makanya kalau pertanyaan Kiai duluan, kita belajar thariqah kudunya nunggu tua dulu apa dari muda? Itu Kiai ya? Ya kudunya dari muda. Karena begitu kita balik, kita sudah kewajiban menjalankan yang wajib dan yang sunnah. Jangan nunggu tua dulu belajar thariqahnya. Nah kalau kita belajar thariqahnya udah tua, dari mulai balik kita ngejalanin wajib sama sunnahnya ngikutin siapa? Gitu. Makanya belajar thariqahnya dari muda, Bang Ajar. Udah belajar thariqah udah. Jadi belajar thariqah artinya belajar menjalankan, mengerjakan hal-hal yang wajib dan hal-hal yang sunnah. Makanya kita diajarin ada mazhab. Kita sholat, ngerjain yang wajib dan yang sunnah, ngikutin thariqahnya Imam Syafi'i, ngikutin mazhabnya Imam Syafi'i gitu. Ntar ada lagi yang ngikutin thariqahnya Imam Malik gitu. Jadi sholatnya yang wajib dan yang sunnahnya ngikutin pendapatnya Imam Malik. Itu namanya thariqah. Kalau yang zikir doang itu baru secuil dari bagian thariqah kalau zikir doang. Udah tuh jelas? Kiai nambahin? Cukup? Pak Sobar kali? Enggak. Watarku lil manhiyati, dan meninggalkan hal-hal yang dilarang. Jadi thariqah selain mengerjakan hal-hal yang wajib dan yang sunnah, juga meninggalkan hal-hal yang dilarang. Wattakhalli an fudulil mubahati, dan membersihkan diri dari hal-hal mubah yang berlebihan. Fudul itu berlebihan.
mubahat, hal-hal mubah. Wa takhalli an fudulil mubahati, dan membersihkan diri dari hal-hal yang mubah yang berlebihan. Gimana Pak Guru? Nambahin gitu cukup? Hah? Contohnya, kita buka puasa harusnya makan lontong 5 udah kenyang. Sepiring. Makan lontong 5 udah kenyang. Ini di meja makan ada 15 biji. Yang kita makan 5, sisanya kasih buat yang lain. Itu namanya mengosongkan diri dari hal-hal mubah yang berlebihan. Apa Mang Genjon? Nengok aja. Itu namanya mengkonsumsi yang mubah secara berlebihan gitu. Makanya ujung-ujungnya jadinya kemelekeran jadinya, yang berlebihan begitu. Kita punya rokok sehari cukupnya 2 bungkus. Tahu-tahu ada yang bagi 3 bungkus, ya udah yang 1 bungkusnya bagi kasih yang lain. Mana saya nih yang banyak mah gitu. Itu namanya takhalli an fudulil mubahati. Begitu, guys. Sama kayak dulu kasusnya waktu sahabat Ansor menerima kedatangan kaum muhajirin. Begitu yang hijrah datang ke kota Madinah, dia belum punya bini. Jadi sahabat Ansor yang punya bini 2, yang satunya diceraiin, dikasih buat sahabat muhajirin yang baru datang gitu. Bisa begitu? Tatunya. Punya motor 3, yang satu nggak kepake. Teman kita buat ngaji nggak ada motornya, ya udah, nih pakai nih buat ngaji begitu. Itu namanya takhalli an fudulil mubahati. Tapi yang kita bisa dulu dah, yang kecil-kecil dulu. Kali kalau sampai ngasih motor buat teman kita mah masih ada berat itu mah. Apalagi ngasih bini mah. Wal akhdhu bil ahwati, dan mengambil hal-hal yang sedang-sedang yang ada di tengah. Ahwat itu yang di tengah. Kal waro'i, seperti waro. Waro ya udah ambil yang tengahnya. Terlalu waro banget juga ngambil tingkatan yang tertinggi. Enggak, kagak waro biasan juga. Jangan sampai. Udah kita ambil waro yang tengah-tengah. Zuhud, ambil zuhud yang tengah-tengah. Apa ngajar? Mau ngajar mau zuhud yang tertinggi, udah di gunung aja. Di gunung, di hutan gitu. Gak usah dah. Bil ahwati, yang tengah-tengah aja ngambilnya. Terlalu lama sholat jangan, terlalu cepat jangan, udah sedang-sedang aja. Kali kalau Bang Mak sholat sampai 2 jam mah. Hah? Sampai bisul kakinya. Belum bisa dah gitu. Ya udah yang sedang-sedang aja gitu. 10 menit, 15 menit gitu, cukup. Surah udah ambil yang tengah-tengah aja. Yang tengah-tengah apa?
Terlalu pendek jangan, terlalu panjang juga jangan. Udah ambil yang tengah-tengah aja gitu. Nah, bacanya wasamsi, walaili, sabihis gitu. Kayak tadi Kiai ngimamin bacanya watorik gitu. Cukup dah gitu. Jangan sampai Yasin gitu. Al-Baqarah gitu. Terlalu pendek juga jangan. Asal sholat bacanya inaa lagi, kulhu lagi. Mengambil yang tengah-tengah seperti waro. Wabir riyadoti, dan dengan riyadoh. Min saharin, dari begadang. Emang kita kudu riyadoh tuh, latihan begadang. Jangan sampai kebanyakan tidur. Hah? Udah mulain? Cuma siangnya pules. Latihan begadang min saharin, tapi juga ambil yang ahwat, yang tengah-tengah. Ampe kagak tidur pisan ya jangan begitu. Karena bisa jadi ntar kitanya badannya nggak kuat. Gitu. Kebanyakan tidur juga jangan. Gitu. Begadang. Wajuin, dan mengurangi makan. Asal katanya ju, lapar ya. Mengurangi makan. Terlalu banyak makan jangan. Kurang makan juga jangan. Udah ambil yang sedang-sedang aja. Abang Darmin, latihan tuh latihan. Mengurangi makan. Tadian nasi sebakul kita kurangin jadi setengah kan gitu. Wasontin, dan mengurangi bicara dan diam. Terlalu banyak ngomong ya jangan. Diem aja, kalau ngomong pisan ya jangan. Gitu. Tengah-tengah aja. Mana-mana kalau udah ngomong susah diberhentiinnya. Gitu. Udah tuh, ambil yang tengah-tengah ketika riyadoh. Mau itu riyadoh begadang, riyadoh ngurangin makan, atau ngurangin bicara. Ambil yang tengah-tengahnya. Apa? Abang Enjon. Apa mau? Syarat ini. Syarat apaan? Iya, yang semalam kita bahas. Ini kurang atu cuman ya, ini cuma baru 3. Dalam kitab-kitab yang lain itu keterangannya ada. Kalau pengen jadi wali abdal itu syaratnya 4. Sering begadang, kurangin makan, kurangin bicara, sama menerapkan sifat malu kepada Allah. Itu syaratnya wali abdal. Hah? Yang terakhir yang berat. Menerapkan sifat malu kepada Allah. Gitu. Nggak ada malunya. Gimana Gay? Nambahin? Cukup? Apanya? Ya sahar di sini begadang, tapi kita isi dengan ibadah. Kan ibadah macam-macam ya. Bisa dengan sholat sunnah, tahajud, atau dengan zikir, baca Quran, bisa dengan ngaji, atau ibadah yang paling enak, bercanda sama bini. Gitu. Amang Injon, itu kan ibadah paling enak. Kan keterangannya kalau kita megang tangan bini kita, itu dosa yang ada di tangan kita langsung maur. Jadi ibadah macam-macam gitu. Atau kita ngobrol ngopi tapi bahas terkait ibadah kita, bahas perbaikan diri kita, bahas usaha kita, dagangan kita, itu pun termasuk sahar yang diisi dengan ibadah namanya. Begadang yang diisi dengan ibadah. Hah? Jadi nggak masalah ya kalau
malam begadang ngopi nggak jadi masalah. Yang penting isinya gitu. Jangan sampai kita begadang ngopi tapi isinya ngomongin orang gitu. Hah? Langsung ke situ arahnya. Biasanya asal ngumpul itu yang ngomongin ya begitu. Ya kali kan kita kalau zikir sendiri kan 1 jam 2 jam nggak kuat. Ya udah sekuatnya dah kalau mau zikir. Sholat malam juga kan kalau ampe ratusan rokaat, puluhan rokaat kita nggak kuat. Ya udah sekuat kita. Baca Quran juga begitu dah. Sekuatnya kita. Ngaji juga sekuatnya kita. Nah, banyak lagi cara ibadah yang lain kayak tadi. Bercanda sama bini, hubungan sama bini, itu kan ibadah juga. Atau tadi ngopi yang isinya obrolan-obrolan yang manfaat, itu juga ibadah juga. Hah? Ya itu juga kan ibadah. Kerja kan mencari rezeki yang halal itu faridotun, yang namanya fardu. Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa, kan gitu. Dengan kita kerja ya itu pun lagi ibadah gitu. Makanya ketika kita ngobrol bahas terkait dagangan kita, bahas terkait usaha kita, itu pun termasuk obrolan yang bernilai ibadah. Karena kita bahas perbaikan ibadah kita, perbaikan kerja kita, kan gitu. Makanya orang toriko juga nggak anti sama ngopi, nggak anti. Yang penting obrolannya aja yang dirubah dengan obrolan yang ada manfaatnya gitu. Hah? Yang nggak zikir mulu kagak. Gitu. Di mana-mana mentang-mentang orang toriko di kamar aja enggak, keluar-keluar pisan begitu, kagak. Ngopi juga tetap, cuma obrolannya beda gitu. Kalau kita kan isik-isik asal ngumpul ngomongin orang gitu. Hah? Iya kan, ngata-ngatain orang gitu. Sekalinya ada temen kita yang datang abis dia jadi sasaran gitu. Sasaran bully. Minta maaf itu. Udah tuh. Itu namanya thariqah tuh. Mengerjakan hal-hal yang wajib, yang sunnah, meninggalkan yang dilarang, meninggalkan hal-hal mubah yang berlebihan, dan menjalankan sesuatu yang ada di tengah-tengah, yang sedang-sedang aja. Udah jelas, itu thariqah. Jadi lagi-lagi thariqah itu bukan cuma sekedar zikir doang, bukan. Tapi thariqah punya arti yang lebih luas dari itu. Kalau zikir mah itu ibaratnya cuma kembangnya doang, baru kembangnya thariqah. Tapi intinya thariqah bukan di situ, bukan cuma zikir. Nah makanya karena ini berkaitan dengan mengerjakan hal yang wajib dan yang sunnah, maka thariqahnya jangan cuma pas udah tua doang. Ntar aja dah kalau udah tua baru belajar thariqah. Lah kita ngerjain yang wajib sama yang sunnah gimana? Kalau belajar thariqahnya pas udah tua. Harusnya begitu kita masuk usia balik langsung belajar thariqah. Harusnya. Iya makanya salah paham terkait thariqah. Wal haqiqatu. Masih lama kan ya? Lah udah 10:30 aja nih. Fahum haqaiqul asya'i kasyuhudil asma'i wasifati wa syuhudil dzati wa asraril qur'ani wa asraril man'i wal jawazi wal ulumil ghaibiyati allati la tuktasabu min muallimin wa innama tufhamu anillahi. Wal haqiqatu, dan hakikat, fahum haqaiqul asya'i, maka dia itu
hakikat segala sesuatu. Kasyuhudil asma'i, seperti menyaksikan nama-nama Allah atau mau diartin memahami boleh ya, memahami nama-nama Allah contohnya gimana Kiai? Memahami nama-nama Allah. Hah? Ada teman kita yang kelihatannya dulunya lagi main sama kita, romana bader banget gitu. Tahu-tahu pas udah gedenya, dia menjadi kiai. Nah itu kita memahami nama Allah di situ, bahwa Allah zat yang punya nama Ar-Rafi, yang maha mengangkat derajat seseorang gitu. Memahami nama Allah. Ya emang Allah zat yang maha mengangkat derajat seseorang. Siapa lagi bisa aja diangkat derajatnya. Hah? Gitu. Apa ngenyon? Dulu asal lagi main sama kita, ini teman kita romana masih susah banget. Tahu-tahu tahu-tahu jadi orang kaya. Jangan pakai aneh gitu. Emang Allah sifatnya zat yang maha memberikan kekayaan gitu, kepada siapapun yang Allah mau gitu. Atau dibalik dah, tadinya kaya banget kemudian berbalik. Yang gak usah aneh, memang Allah namanya Al-Khafid, yang maha merendahkan siapapun yang dia mau gitu. Itu namanya memahami nama-nama Allah. Makanya kalau ada orang maksiat, jangan pakai dikata apa-apa. Emang Allah lagi menunjukkan namanya zat yang maha pengampun gitu. Nah kalau nggak ada yang maksiat, itu Allah nama Al-Ghafurnya nggak kepake jadinya, zat yang maha pengampunnya. Itu namanya memahami nama-nama Allah. Wasifati, dan memahami sifat-sifat Allah. Sifat yang maha pengasih, sifat yang maha penyayang, sifat yang maha kuasa, maha menentukan segala sesuatu, maha berkehendak. Itu memahami itu. Wa syuhudidz dzati, dan menyaksikan zat Allah. Menyaksikan zat Allah. Tapi bukan pakai mata zohir, bukan. Bagiannya bukan. Bukan pakai mata yang ada di kepala kita, bukan. Memahami zat Allah artinya begitu kita ngelihat makhluk Allah, yang keingetan di hati kita itu ciptaan Allah. Nggak dikata-katain enggak? Nemu orang romana udahnya bungkret, gemuk, hitam kan gitu. Begitu ngelihat begitu kita langsung ingat sama Allah. Maha suci Allah. Indah bener ciptaannya begitu. Apaan? Jadi ketika kita melihat segala sesuatu, yang kita ingat Allah, zat yang menciptakannya gitu. Itu syuhudidz dzat namanya. Bukan artinya menyaksikan Allah, ngelihat wujudnya, enggak. Lah kalau sekarang ada yang ngaku begitu, kafir pagi-pagi langsung. Gitu. Apa Nabi? Gitu. Kalau kita tadi ganti gitu, jangan seperti lihat, jangan menyaksikan itu dengan kata apa? Kan
Apa? Tadi kan menyaksikan, kalau Hmm. menyaksikan kalau menurut kita kan pasti kan melihat. Melihat. Iya kan? Ya kalau mau dipakai bahasa yang tadi, yang pertama memahami gitu. Menyadari adanya zat Allah di setiap ciptaannya. Iya, kalau menyaksikan konotasinya kita ngelihat gitu ya. Menyadari adanya zat Allah di setiap makhluknya. Makanya biasanya kita pakai bahasa tadabbur alam, merenungkan ciptaan Allah agar kita bisa selalu ingat kepada Allah gitu. Tadabbur. Ini ya, kalau berbuat lebih sangka terus berarti ya. Iya, nggak pernah kita menghina orang lain, ngata-ngatain orang lain, nggak pernah menghina ciptaan Allah, dan selalu ingat kepada takdir Allah, kan jadi begitu. Emang semuanya diciptain sama Allah, semuanya Allah yang gerakin gitu. Jadi begitu, Kiai. Wa asraril Qur'ani, dan memahami rahasia-rahasia Al-Qur'an. Wa asraril man'i, dan rahasia-rahasia larangan Allah. Wal jawazi, dan yang dibolehkan oleh Allah. Wal ulumil ghaibiyati, dan ilmu-ilmu ghaib. Ilmu ghaib bukannya ilmu tentang setan sama jin ya, bukan. Ntar ilmu gaib biar bisa ngelihat jin lagi, bukan. Ilmu gaib artinya kita memahami tentang adanya nikmat kubur, siksa kubur, tentang adanya hari kebangkitan setelah hari kiamat, tentang adanya penimbangan amal, adanya penghisaban amal, adanya sirot. Itu namanya ilmu gaib. Bukan yang ngelihat jin, bukan. Ilmu gaib ntar ilmu ngeliat jin lagi. Jadi ulumil ghaibiyah itu ilmu memahami hal-hal yang gaib yang berkaitan dengan apa yang terjadi setelah hari kiamat dan apa yang terjadi di dalam kubur. Itu ilmu gaib. Allati la tuktasabu, yang itu tidak bisa didapatkan min muallimin, dari guru. Allati la tuktasabu, yang itu tidak didapatkan min muallimin, dari guru. Karena lagi-lagi terkait keyakinan kepada hal-hal yang gaib itu, biar kata diceritain berkali-kali sama guru, tetap aja kalau kita belum ngalamin langsung, belum ngeliat sendiri, belum yakin-yakin juga. Apa mak? Makanya hal-hal kayak gini itu tidak bisa didapatkan dari guru. Wa innama tufhamu anillahi, dan sesungguhnya itu hanya bisa dipahami dari Allah langsung. Tentunya setelah menerapkan syariat dan thariqah. Kan kalian begitu. Hakikat merupakan buah yang didapatkan setelah kita menerapkan syariat dan thariqah. Baru bisa mencapai hakikat. Kenapa selama ini kita belum bisa mencapai tingkatan hakikat? Karena kita belum menjalankan syariat dan thariqah dengan sebetul-betulnya, dengan sebenar-benarnya gitu. Ngejalanin syariatnya baru separuh-separuh, thariqahnya separuh-separuh. Ya gimana kita bisa mendapatkan hakikat? Kalau sudah bisa menerapkan syariat dan thariqah dengan sebaik mungkin, baru kita dapat buahnya yang disebutnya hakikat. Makanya ini ilmu yang langsung diberikan oleh Allah ke dalam hati kita. Kama qala ta'ala, in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, in tattaqullaha, jika kalian bertakwa kepada Allah,
yaj'al lakum furqanan, Allah akan menjadikan untuk kalian pemahaman. Allah akan memberikan untuk kalian pemahaman. Ai fahman fi qulubikum ta'khudunahu an rabbikum min ghairi muallimin. Ai artinya fahman fi qulubikum, pemahaman di dalam hati kalian, ta'khudunahu an rabbikum, yang kalian terimanya dari Tuhan kalian, min ghairi muallimin, tanpa melalui guru. Apa sobar? Tapi tetap buat syariat dan thariqahnya kita harus punya guru. Hah? Ntar kalau udah berguru, ngambil syariat dan thariqahnya, kita sudah terapkan dalam kehidupan kita dengan sebenar-benarnya, baru Allah berikan ke dalam hati kita hakikat gitu. Hah? Udah buahnya itu mah. Ini mah dari awalnya udah gak pakai guru. Karena lagi-lagi guru paling cuma bisa ngebimbing masalah syariat dan thariqahnya. Kalau masalah hakikat itu mah udah buahnya. Kalau kita jalanin bener-bener pasti diberikan hakikatnya oleh Allah. Jadi bukan guru yang ngasih, bukan. Makanya jangan aneh. Kalau ada teman kita yang rasa-rasanya punya ilmu yang bahkan kalau kita hitung-hitung ini kalau lewat belajar nggak bakal bisa. Ya karena mungkin ilmunya langsung dari Allah setelah dia menerapkan syariat dan thariqah. Gitu. Bang Mak, jelas itu dah. Ya gampang jadinya. Kalau pengen diberikan ilmu langsung dari Allah, atau yang bahasa kitanya ilmu laduni, ya gampang. Terapkan syariat dan thariqah dengan sebenar-benarnya, dengan sebaik-baiknya. Baru nanti Allah berikan hakikat dalam hati kita. Wattaqullaha wa yu'allimukumullahu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan Allah akan mengajarkan kalian ilmu. Ai bi ghairi wasitati muallimin, artinya tanpa perantara guru. Kita belajar syariat dan thariqah dari guru, kita terapkan sebaik mungkin, nanti Allah berikan hakikat dalam hati kita. Jangan sampai salah paham. Ntar min ghairi muallimin bi ghairi wasitati muallimin, dari awalnya udah kagak mau berguru lagi. Terus ini nih 10:30 sudah. Kama qala al-Imam Malik radhiyallahu an, sebagaimana berkata oleh Imam Malik radhiyallahu an, man amila bima alima warratahullahu ilma ma lam ya'lam. Man amila, orang yang mengamalkan, bima amila, apa yang dia ketahui, warratahullahu ilma ma lam ya'lam, Allah akan mewarisinya, akan memberikan untuknya ilma malam ya'lam, ilmu yang belum dia ketahui. Yang penting apa yang kita tahu kita jalanin dulu, kita amalin dulu, kita terapkan dulu dalam kehidupan kita. Nanti digebroin ilmu yang belum kita tahu oleh Allah. Paham makanya digebroin? Bukan diambulin. Bukan. Masa dijogrogin? Diurugin. Digebroin.
Fa'afada bihadhil kalimati asyari'ata wat tariqata wal haqiqata. Maka kalimat ini memberikan pemahaman, fa'afada, maka memberikan pemahaman bihadhil kalimati, dengan kalimat-kalimat ini, man amila bima alima warratahullahu ilma malam ya'lam, itu kalimatnya ya. Asyari'ata, tentang syariat, wat tariqata, dan tariqah, wal haqiqata, dan hakikat. Fa asyara biqaulihi alima ila syariati. Maka beliau memberi isyarat dengan ucapannya alima, mengetahui, ila syariati, kepada syariat. Kita belajar tentang hal-hal yang wajib, yang sunnah, yang haram, yang makruh, yang mubah, itu kita lagi menjalankan syariat. Wa biqaulihi amila, dan dengan ucapannya mengamalkan, ila tariqati, itu isyarat kepada tariqah. Udah kita tahu ilmu yang wajib, yang sunnah, yang haram, yang makruh, yang mubah, kita terapkan dalam kehidupan kita, itu tariqahnya. Wa biqaulihi warratahullahu ilma ma lam ya'lam ilal haqiqati, dan dengan ucapan beliau Allah akan mewariskan untuknya ilmu yang belum dia ketahui, itu merujuk kepada hakikat. Man amila bima alima, siapa yang menjalankan thariqah dengan syariat yang dia ketahui, warratahullahu ilma ma lam ya'lam, Allah akan memberikan untuknya hakikat. Begitu singkatnya. Makanya amalin dulu syariatnya, kita cari dulu ilmunya, kemudian kita terapkan dalam kehidupan kita, menjalankan thariqahnya, nanti Allah berikan hakikat ke dalam hati kita. Ilmu yang kita dapatkan tanpa melewati perantara guru, langsung Allah kasih ke dalam hati kita. Udah jelas? Itu penjelasan tentang syariat, thariqah, dan hakikat. Nggak akan orang bisa mencapai hakikat kalau tidak melalui syariat dan thariqah. Terapkan dulu syariah dan thariqahnya dengan sebaik mungkin, baru Allah memberikan hakikat. Makanya kalau ada orang yang ngaku sudah mencapai tingkatan hakikat, tapi kagak sholat acan-acan, itu mah omong kosong, bohong besar. Gimana dia bisa mencapai hakikat? Orang syariatnya aja belum diterapin, gitu. Thariqahnya belum diterapin. Apa, Bang Ajar? Cukup ya? Alima. Man amila, orang yang mengamalkan, bima alima, dengan apa yang dia ketahui, warratahullahu ilma ma lam ya'lam, Allah akan memberikan untuknya ilmu yang belum dia ketahui. Gitu. Nah, Pak Guru, cukup 10:30. Kita hadiahkan pahala talim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Juga buat teman-teman kita yang menginfakkan hartanya untuk membantu pengajian kita ini, mudah-mudahan dibalas oleh Allah dengan berlipat ganda, juga diberikan rezeki yang banyak, yang halal dan barokah. Ala hadhihi niyyah, al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.